Tahun ini juga ada kejutan di mana ada 2 klub dari luar negeri, Port FC sama Oxford United, di mana kebetulan masing-masing ada pemain nasionalnya. Port ada Asnawi, di Oxford ada Marcelino sama Ole. Hadiah ini menarik Pak, karena viral kemarin katanya 5 miliar ya Pak ya? 5,5. 5,5 miliar. Ya kenapa di luar negeri turnamen-turnamen bisa maju tanpa BUMN, tanpa APBN, tanpa APBD. Kita harus juga tunjukkan Indonesia mampu. Dan kita sudah tunjukkan bahwa selama ini 6 kali mampu kita laksanakan. Yang paling berkesan saya nggak ingat tahun berapa, pemenangnya juga Arema. Jadi ketika juara itu semua penonton ke lapangan. Waktu itu saya ingat banget share-nya tinggi banget, tapi semua ke lapangan. Jadi kita yang ngasih hadiah-hadiah itu kita tertimbun di antara semua penonton. Piala Presiden 2025 akan segera dimulai. Ini tentu saja pertandingan sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola sebelum nanti Liga 1 akan bergulir. Sudah bersama saya ada Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Pak Erick, terima kasih banyak. Ini kesian kali ada di Liputan Sport. Sehat Pak Erick, terima kasih banyak. Pak, pengen tahu dulu, Piala Presiden 2025, persiapannya sudah sejauh mana dan juga apa yang ingin diberikan kepada fans timnas klub-klub Indonesia? Kembali kalau PSSI kan selalu mencoba mendorong semua stakeholder buat berpartisipasi. Banyak sekali event-event yang ada di PSSI sendiri sebenarnya kita kerjasama. Contoh Piala Presiden ini kan memang peran serta dari para Sirait, dari pihak televisinya MTEK, dari sponsor private sector swasta yang melihat Piala Presiden ini sesuatu kegiatan yang positif. Nah kita senang karena memang yang namanya pengembangan sepak bola tidak bisa hanya PSSI sendiri. Ya banyak juga kegiatan grassroots yang sekarang juga dijalankan oleh private sector. Ada yang grassroots perempuan yang usia U12-14 oleh private sector dari perusahaan lain ya susu. Terus ada juga private sector yang mengelola sekolah-sekolah sepak bola. Nah ini hal-hal yang kita ekosistem ini terbentuk ya, jadi tidak bisa bersendiri sendiri. Nah itulah kenapa Piala Presiden ini juga sebuah apresiasi yang bagus. Tahun ini juga ada kejutan di mana ada 2 klub dari luar negeri, Port FC sama Oxford United, di mana kebetulan masing-masing ada pemain nasionalnya. Port ada Asnawi, di Oxford ada Marcelino sama Ole. Nah ini ya tentu menarik ya, dalam arti ada ikatan batin juga antara 2 klub yang dari luar negeri dengan tentu bermain dengan Persib Bandung, Arema, Dewa, dan juga tentunya Indonesia All Star yang juga ada pemain-pemain timnas seperti Witan dan lain-lain. Nah hal ini yang saya rasa menjadi sebuah keunikan dan saya yakin yang saya dengar juga animo penonton buat pembukaan sangat baik ya, saya dengar gitu. Bahkan katanya sold out ya Pak untuk di Bandung sendiri dan juga di Jakarta. Yang di Bandung saya dengar sold out, yang di Jakarta kemarin untuk yang 30.000 pertama juga sold out. Saya rasa sebuah hal yang positif ya gitu. Pak ini kan dijual dengan harga Rp50.000, sangat-sangat terjangkau Pak. Ya, ada alasan Pak? Ya Rp50.000? Ya karena beda sama tim nasional. Kita kasih hiburan lah sedikit buat penggemar sepak bola. Jadi ini artinya memang pesta rakyat ya Pak ya? Iyalah itu. Tapi melihat persaingan klub-klub tadi Pak, ada Persib Bandung yang kita tahu juara Liga 1, Dewa yang sangat luar biasa di Liga 1 kemarin, ada Port FC, ada Oxford, lalu ada Arema Malang yang juga juara bertahan. Melihat persaingannya Pak di Piala Presiden kali ini? Saya rasa karena dari pihak swasta panitia memberikan uang juara cukup tinggi ya, saya rasa sih menarik ya. Menarik untuk klub-klub ya Pak? Iya nilainya tinggi lah, 5 miliar lebih kan ya. PSSI aja mau gitu. Buat pembinaan gitu. Lumayan apa ya buat pembinaan. Ya. Tapi melihat persaingannya akan seperti apa? Siapa yang mungkin? Wah saya nggak tahu. Kita mesti lihat dari pertandingan pertama mereka masing-masing ya. Karena ini kan benar-benar setiap pertandingan penting. Gitu. Pembukaan Pak nanti akan ada mungkin ada kejutan atau mungkin saya bukan hadir. Panitia. Saya hanya sebagai PSSI mendukung banyak pihak untuk menjadi bagian pertumbuhan sepak bola Indonesia. Oke, mumpung Pak Erick di sini, saya mau menanyakan ini aspirasi mungkin dari teman-teman pencinta sepak bola Pak.
selain Liga 1 kan mungkin kita juga butuh cup ya, kayak FA Cup gitu. Bisa dijelaskan sih sebetulnya apa sih yang menjadi kendala kenapa itu tidak digulirkan? Kendalanya semua kalender. Hmm. Ya, kalau kita lihat gini loh. Kita itu dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, klub di Liga 1 paling banyak 18. Malaysia mungkin 14, 15, Vietnam 14, Singapura 6. Lalu juga jarak tempuh, bayangkan klub Jawa bermain di Papua, klub Maluku bermain di Sumatera, itu jarak tempuhnya luar biasa jauh. Nah, artinya apa? Dengan jumlah pertandingan yang banyak, terus jarak tempuh yang banyak, ditambah juga konektivitas pesawat terbang juga tidak bisa langsung, biasanya transit kan dari titik satu ke titik. Ya memang jumlah hari travelingnya tidak mudah. Apalagi AFC sekarang sudah punya strata kompetisi yang berjenjang, AFC kan. Nah, sekarang AFF juga memasukkan. Ya, jadi untuk mengisi slot untuk pertandingan liga itu nggak mudah gitu. Apalagi sekarang tim nasional juga yang selama ini di FIFA Matchday Liga nggak berhenti, ya sekarang aneh lah. Sekarang kita harus berhenti. Nah, jadi tolong dilihat keunikan Indonesia. Kita ini 17.000 pulau, ya tidak bisa ditempuh dengan hanya kereta api dengan bis. Jadi ya logistik ini menjadi sesuatu yang menjadi bagian perhitungan untuk tidak mudah sebuah event bisa dilakukan di jadwal yang sangat ketat gitu. Bayangkan ketika misalnya klub-klub ya bermain di Sabtu Minggu, lalu hari Senin sudah mesti berangkat bermain di Vietnam, tetapi balik lagi sudah sampai Jakarta hari Jumat, Sabtu sudah main lagi. Terus minggu depannya berangkat lagi untuk ke China. Waktu tadi ya Pak ya? Ya nggak mudah gitu ya, karena perjalanan antara klub di Indonesia pun tadi kalau cuman Jakarta Surabaya mudah, tiba-tiba satu klub harus bermain di wilayah timur, habis itu main dari timur ke Sumatera. Itu. Oke, Pak Erik terakhir untuk Saya nggak membela diri, ini realita. Ya. Ya, realita kita negara kepulauan, jarak tempuhnya ini dan jumlah klub kita Liga 1-nya di Asia Tenggara juga banyak. Gitu. banyak ya. Betul. Pak Erik, mungkin untuk harapan dan juga fans yang nanti akan menonton entah itu di layar televisi maupun di stadion, ada harapan dari Piala Presiden 2025 ini, Pak? Ya, support ya tim nasional Indonesia, support semua event liga, support klub masing-masing ya. Karena kembali semua itu menjadi bagian penting ketika supporter menjadi tentu basis daripada para klub, para pemain memberikan yang terbaik gitu. Kan support itu pemain ke-12 katanya gitu. Pak Erik Thohir, terima kasih banyak sudah Makasih. ngobrol lagi. Nanti kita podcast lagi ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak. Makasih. Thank you Pak. Bersama saya ada Para, ini ketua dari panitia Steering Committee. Steering Committee untuk Piala Presiden 2025. Pak, ini wajah baru, format baru, timnya juga baru. Apa yang ingin diberikan di Piala Presiden 2025? Berikan yang terbaik. Presiden Prabowo kan banyak melakukan perubahan untuk kebaikan di Indonesia. Ada Danantara ya, bagaimana itu ada makan yang berkualitas buat anak-anak kita. Tentu dari olahraga juga harus begitu. Makanya timnya ada sekarang 2 dari luar negeri, ya dari Thailand dan Oxford. Hadiahnya juga meningkat. Sekarang sampah juga mesti diurus soal lingkungan, ya. Bagaimana juga buat UMKM kita, pedagang kaki lima, asongan kita juga dapat tempat supaya bahagia, ya kan? Dapat keuntungan juga, omsetnya mudah-mudahan meningkat. Saya pikir harus makin banyak perubahan, hadiahnya juga naik gitu. Hadiah ini menarik Pak, karena viral kemarin katanya 5 miliar ya Pak ya? 5,5 miliar. 5,5 miliar juara 1. Itu juara kenapa Pak? 2 3 juta, juara 3 2 juta, juara 4 1 juta. Barusan saya putuskan yang 5-6 kita kasih lah ya. Ada ya juara 5-nya 200 juta,
juara terakhir kasih 100 juta. 100 juta. Itu kenapa Pak? 5,5 miliar itu kenapa diberikan sebesar itu untuk Piala Presiden? Karena untuk menunjukkan bahwa industri itu kalau dikelola dengan benar, diaudit juga sama PwC ya. Jadi industri itu bisa hidup, bisa menguntungkan, bisa maju. Ya, dan Indonesia bisa harus sampai ke sana, titik itu. Ya kan gitu. Kita kan bangsa besar. Ya, kenapa di luar negeri turnamen-turnamen bisa maju tanpa BUMN, tanpa APBN, tanpa APBD? Kita harus juga tunjukkan Indonesia mampu. Dan kita sudah tunjukkan bahwa selama ini 6 kali mampu kita laksanakan Piala Presiden tanpa uang negara. Dan yang menarik adalah harga tiket yang diberikan ini hanya 50.000 Pak. Ya, bahkan sebagian kita kasihkan gratis juga. Betul. Ya, karena menurut saya kita memberikan hiburan kepada rakyat kita juga yang berkualitas. Olahraga, klub-klubnya oke, pemainnya bagus. Ini kan suatu hal yang baik. Bagaimana kita memberikan hiburan olahraga yang berkualitas. Ya, supaya banyak anak-anak Indonesia bisa nonton di stadion, di GBK, di Jalak Harupat di Bandung. Begitu. Karena secara tiket pun katanya saya dengar di Bandung udah sold out untuk partai pembuka. Dan di Jakarta ini katanya ramai banget animo ini Pak. Ya, kenapa kita tidak mau berubah untuk hal yang baik dan benar? Kalau kita bisa berubah untuk membuat rakyat happy, bahagia, bisa nonton dengan harga yang tidak mahal tapi tontonan yang berkualitas, kenapa tidak gitu? Ya. Pak, untuk partai pembuka, ini ada Pak Presiden mungkin akan hadir atau apa yang kejutan Ya, yang akan kita diberikan? sampaikan yang terbaik ya. Kita undang, tentu kita laporkan Pak Erik kepada beliau ya. Kita ingin nilai-nilai, value ya, sportivitas ya, tidak ada pengaturan skor ya, pembinaan prestasi. Mudah-mudahan juga dari turnamen Piala Presiden ini juga bisa lahir bibit-bibit unggul yang makin bersinar ya, makin kelihatan gitu. Oke, Pak, terakhir mungkin untuk fans dan juga untuk nanti penonton para Piala Presiden, apa yang diharapkan Pak dari seorang steering committee? Yang saya harapkan adalah mari kita berbuat yang terbaik bagi negara ini, bagi republik ini, bagi rakyat kita. Melalui apapun itu, Anda sebagai media, ya kebetulan saya dipercaya 6 kali mengurus Piala Presiden, di tempat kita diberikan kepercayaan, mari kita berikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Ya, saya yakin ini adalah kesempatan. Ya, kita hidup ini hanya sementara. Kenapa kita tanggung memberikan yang tanggung juga? Kita berikan yang terbaik yang kita bisa. Selama Tuhan kasih kesempatan sama kita. Best of luck Pak Ara, semoga sukses Piala thank Presiden 2025. Terima kasih Pak Ara. Piala Presiden 2025 akan segera dimulai, ini akan dibuka di Gelora Bung Karno dan juga nanti sisanya ini akan bermain di Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Tentu tidak hanya penonton yang bisa ke stadion, tapi juga Piala Presiden ini bisa dinikmati di tayangan televisi. Sudah bersama saya ada Direktur SCM, ada Bu Harsiwi Ahmad. Bu Siwi, terima kasih banyak sudah bergabung ke Liputan Sport. Sama-sama. Sebetulnya saya tuh udah pengen ngundang Ibu ngobrolin soal hak siar ini Bu, karena ini menarik. Sisi lain dari sepak bola. Iya, betul. Pengen tahu dulu dari Piala Presiden Bu, apa yang akan berbeda dari Piala Presiden sebelumnya? Oke, jadi kalau kita lihat kan MTEK ini sebenarnya pemegang right official broadcaster untuk Piala Presiden dari 1 sampai sekarang ya. Bahkan kalau 1 itu kita ikut menginisiasi sebenarnya. Nah yang sekarang ini perbedaannya sehingga kita sangat tertarik untuk menjadi official broadcaster adalah ini levelnya udah internasional menurut kami. Memang tim yang ikut itu tidak terlalu banyak kan, cuman ada 6. Tetapi ada 2 tim internasional. Nah sehingga ini menjadi nilai lebih dari Piala Presiden sebelum-sebelumnya. Dan saya yakin ini bisa menjadi daya tarik untuk orang nonton datang ke stadion maupun orang nonton di TV gitu. Jadi keren sih menurut saya. Ya artinya adanya Oxford dan Joport ini menjadi nilai tambah dari Piala Presiden sebelumnya sudah menarik ya Bu ya? Iya, sebelumnya sudah menarik karena kan sebelumnya tim-tim besar ya. Bahkan kalau yang pertama itu semua tim Liga 1 ikutan. 2015 ya itu? 2015. Tapi kalau yang sekarang ini kan meskipun tidak semuanya ikutan, tapi coba pilihannya juara dan runner up BRI Liga 1. Iya kan? Berarti ada Persib, ada Dewa United. Kemudian juara Piala Presiden tahun sebelumnya Arema. Terus kemudian ada yang ini keren juga nih, Liga Indonesia All Star. Berarti kan diambil dari star dari semua klub kan ya. Terus kemudian yang tentu saja yang sangat menarik adalah 2 klub asing tadi. Dan ternyata Port FC ya, itu ternyata penontonnya nanti dari Thailand datang loh. Karena mereka itu kalau saya dengar kabarnya mereka sangat militan gitu untuk bisa mendukung dan beli tiket datang di Bandung.
Karena kalau kita lihat tiketnya, kemarin saya cek di Bandung itu udah sold out, Bu. Iya, sold out. Sold out. Iya, keren ya. Di Jakarta pun katanya tinggal sedikit tuh. Iya, Berarti kan tinggal sedikit. antusiasme itu Betul sangat sekali. luar biasa, Sekali, ya. Jadi di awal itu kita berpikir bahwa, aduh, banyak nggak yang nonton di stadion ya? Kalau di TV saya yakin banyak ya. Tapi ternyata emang animonya luar biasa. Gitu. Karena ada pemain-pemain asing, dan ini kan jarang terjadi ya. Gitu. Bu Siwi kalau pengen tahu dong dari seluruh rangkaian Piala Presiden yang pernah disiarkan oleh MTEK, mana sih paling berkesan untuk Bu Siwi? Kalau semua season itu berkesan ya, berkesan. Tapi memang yang kemarin besar banget ya dari sisi kepemirsaan di TV. Pasti itu menimbulkan kesan yang luar biasa. Karena kan rating dan share-nya keren banget gitu ya. Bisa mencapai 18,8% audience share di TV-nya. Di videonya juga keren banget. Tapi sebelumnya yang paling berkesan saya nggak ingat tahun berapa, pemenangnya juga Arema. Jadi ketika juara itu semua penonton ke lapangan. Waktu itu saya ingat banget share-nya tinggi banget, tapi semua ke lapangan. Jadi kita yang ngasih hadiah-hadiah itu kita tertimbun di antara semua penonton Aremania. Euforia Aremania. Tapi semuanya aman, rapi, damai. Jadi meskipun banyak yang deg-degan tapi ternyata aman, damai. Dan itu menurut saya bisa menjadi contoh bagaimana supporter euforia boleh tapi ketertiban itu tetap dijaga. Gitu. Kita kan lihat berarti kan ini klub-klub yang akan bermain ini sangat menarik dan juga sangat bergengsi, Bu. Betul. Adakah hiburan yang diberikan nanti di stadion di luar dari pertandingan? Ada. Jadi sebenarnya panitia sudah menyiapkan misalnya opening, terus kemudian nanti closing ya. Nah opening itu kalau nggak salah nanti ada juggling sekian ribu pemain ya. Terus kemudian pasti ada penyanyi ya. Terus kemudian nanti closingnya ini lagi kita pikirkan yang masif juga, tapi ada unsur heroisme. Terus kemudian ada unsur culture gitu. Nah ini yang kita sedang pikirkan untuk closingnya. Tapi yang jelas nanti antar jeda waktu ya saat istirahat itu nanti pasti ada seperti biasa ada games dengan penonton di lapangan kan biasanya dapat hadiah-hadiah, door prize kan seru ya gitu. Jadi menurut saya sih bakalan menarik baik di lapangan maupun di TV. Oke. Bu Siwi kalau melihat MTEK ini kan sangat mendukung sepak bola nasional. Iya betul. Tim nasional, Liga 1, sekarang Piala Presiden. Apa yang menjadi concern, Bu? Kenapa sangat mendukung itu dengan sepak bola nasional? Pertama adalah kita sebagai media itu harus mendukung perkembangan industri sepak bola nasional. Karena kalau industri sepak bola nasional berkembang, maka itu akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar sekali. Itu. Yang kedua, sepak bola adalah sport yang paling populer di Indonesia. Jadi kalau sport sepak bola ini berkembang luar biasa, maka untuk TV atau sebagai media itu penontonnya juga akan sangat banyak sekali di masyarakat. In return pasti dengan banyaknya penonton itu akan memberikan dampak yang positif kepada siapapun yang beriklan di program-program sepak bola kita. Jadi kita sudah membuktikan bahwa sepak bola baik itu Piala Presiden, kemudian Liga 1, kemudian Timnas, kan kita juga menayangkan Timnas berbagai usia dan juga even Timnas perempuan sekarang kita juga berkembang. Ini juga MTEK nih yang berani menayangkan Timnas perempuan di prime time loh dan ternyata animonya luar biasa. Jadi emang menurut saya perkembangan industri sepak bola ini menjadikan sepak bola malah menjadi tontonan yang makin digemari oleh masyarakat Indonesia. Harapannya apa sih, Bu, sebagai pemegang hak siar dari turnamen-turnamen ini? Tentu saja yang pertama adalah kita semakin dekat dengan penonton di Indonesia. Kemudian penonton di Indonesia akan semakin banyak ya yang mengemari channel-channel kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa memberikan support untuk perkembangan sepak bola nasional. Dan kemudian yang ketiga ya mudah-mudahan dengan tayangan bola yang keren ini bisa mendatangkan pengiklan. Karena pengiklan akan sangat diuntungkan ketika mensponsori event-event sepak bola. Kalau boleh tahu nih, Bu, tantangan terbesar dari Bu Siwi dan juga mungkin MTEK Group sendiri apa sih, Bu? Untuk apa? Tayangan sepak bola. Tayangan sepak bola ya? Tayangan sepak bola itu mahal. secara license-nya mahal ya, Bu? Jadi right-nya itu mahal. Terus kemudian itu kita nggak bisa pungkiri ya, ini mahal gitu. Nah oleh karena itu kita tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan right yang mahal ini supaya mempunyai benefit yang maksimal gitu untuk kepemirsaan maupun untuk pengiklan gitu kira-kira. Oke, Bu Siwi, terakhir ini penutup pribadi Bu Siwi deh, aku pengen nanya, suka sepak bola nggak sih, Bu? Suka.
suka apa? Liga luar, Liga Indonesia, Indonesia. timnya apa Bu? Wah, boleh dikasih tahu nggak ya? Aku nanti dihujat. Aduh, jangan ya, bahaya. Aku nanti dihujat. Bahaya. Tapi aku suka semua, sebenarnya suka semua, tapi yang permainannya keren gitu loh. Permainannya keren. Permainannya keren. Tapi saya juga sekarang memperhatikan ini ya, timnas perempuan ya, itu juga makin keren. Ya, Makin keren banget itu. Kemarin kan sempat menang ya Bu lawan Kirgistan. Ya betul. Dan 1-0 semoga kan? ya semoga makin berkembang ya Bu ya. Iya, betul. Tapi memiliki apa ya, pengalaman di stadion. Saya pernah lihat Bu Siwi berapa kali juga ke stadion, melihat fans-fans ini di Liga 1 seperti apa sih Bu? Apa namanya ya, memberikan perasaan yang sangat berbeda ketika saya misalnya menyaksikan konser musik sama bola gitu. Bola itu betul-betul militan luar biasa gitu, dan saya sampai tidak habis pikir mereka begitu membela timnya gitu sehingga berani apapun gitu. Nah, itu menurut saya betul-betul keren sih. Dan ketika kita menyaksikan sepak bola itu ternyata memang sangat menghibur ya, dengan teknik-teknik permainannya, dengan strategi-strateginya. Bahkan kadang-kadang saya nonton bola bisa ini juga loh, bisa mengambil hikmah dari permainan bola, strategi seperti apa diterapkan the management. Oh iya. Oh iya. itu kerennya. Ya, keren. Jadi ada benefitnya Iya, juga ya Bu. dan sebagai orang TV saya pasti lihat kenapa misalnya tim ini kalau tayang ratingnya tinggi atau yang nonton banyak, kenapa tim ini sedang, kenapa tim ini enggak. Itu saya bisa melakukan analisa dari permainannya dan sebagainya. Oh itu berdampak, permainan itu berdampak ya terhadap? Berdampak ke orang itu suka apa enggak. Selain tentu saja adalah fans ya, banyaknya fans. Gitu. Oke, Bu Siwi penutup untuk fans yang akan menonton Piala Presiden dan juga nanti tentu saja menantikan Liga 1 ini Bu, apa yang ingin disampaikan? Oke, untuk seluruh penonton Indonesia, apalagi penggemar sepak bola, jangan lupa untuk menyaksikan Piala Presiden tahun ini. Nanti akan dimulai tanggal 6 Juli sampai 13 Juli. Itu nanti akan live semuanya di platform milik MTech, yaitu nanti TV-nya akan di Indosiar. Kemudian OTT-nya akan di video, jadi bisa nonton di mana aja. Kemudian ada juga di Next Parabola. Terus selain itu kita juga akan ditayangkan di partner kita yaitu Sinpo TV. Jadi nanti akan tayangnya itu akan jam 15, mulai jam 15 meskipun kick off-nya 15.30, terus kemudian yang kedua di prime time jam 19 mulai, terus kemudian kick off-nya 19.30. Saya yakin ini penontonnya baik di rumah maupun di stadion akan banyak banget karena pertandingannya pasti akan sangat menarik. Jadi kalian yang belum mendapatkan tiket di stadion bisa langsung nonton? Ya betul, nah, jadi kalau nggak bisa datang ke stadion, mungkin udah kehabisan tiket atau rumahnya jauh banget gitu di Sabang sampai Merauke, nonton aja di TV-TV-nya MTech. Nah itu dia. Ya. Terima kasih Bu Siwi atas waktunya. Sukses ya Bu ya. Oke, Terima kasih Bu. Thank you.